Halo guys, welcome back to Ciwangmo Channel. Jadi guys, kali ini gua akan kembali nge-review produknya Elvicto Premium Package. Nah, karena sebelumnya gue sebenarnya udah pernah nge-review, tapi penggunaan selama 2 minggu. Nah, kali ini seperti apa sih hasilnya ketika gue aplikasiin si Elvicto ini sehari-hari selama sebulan. Sebenarnya nggak sebulan ya guys, lebih sebulan dikit lah, hampir 5 mingguan gitu ya guys. Nah, sebelum gue review lebih jauh, please yang belum subscribe di subscribe sekarang. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Terus kalau punya pertanyaan, saran, ide, kritik, atau apapun itu boleh banget di kolom komentar di bawah. Kalau mau nanya ke gua juga boleh banget, langsung DM aja ke Instagram gua di @ciwangmo. Kalau sudah, let's go! Oke guys, disclaimer dulu ya sebelumnya. Di sini adalah pendapat gua pribadi, karena gua berbicara mewakili diri gua sendiri berdasarkan apa yang gua rasain selama gua pakai. Nah, kalau kalian punya pendapat lain silakan, karena bisa jadi tipe kulit wajah kita berbeda. Karena di sini guys, tipe kulit wajah gue adalah kulit wajah yang kombinasi ya, berminyak di area T dan agak kering di area pipi. So, mari kita bahas produknya. Yang pertama akan gua bahas adalah facial washnya ya guys. Sebenarnya secara tampilan facial washnya bagus banget, kemasannya juga keren banget menurut gua. Terus kandungan, kalau kandungan sebenarnya kandungannya bagus, cuman ada beberapa di sini ternyata kandungannya ini yang membuat gua secara pribadi nggak suka. Kenapa? Oke guys, pertama dari segi tekstur guys, teksturnya itu rada kental ya, rada kental sebenarnya, dan karena teksturnya kental, jadi agak kesulitan guys ketika kita keluarin. Nah, kecil gini, gimana ya? Sebenarnya teksturnya nggak ada masalah, cuman kemasannya aja yang gua permasalahin. Harusnya menggunakan kemasan yang mungkin seperti pada facial wash seperti pada umumnya, misalnya seperti ini ya guys. Ini contoh ya guys, misalnya seperti ini nih, lebih gampang lah kita keluarin, dan kalaupun nanti akan habis nggak akan kesulitan, bisa habis sampai bener-bener habis kalian gunakan tuh. Nah, kalau ini tentunya yang berada di bagian tengah aja dong, karena dia lebih kental. Kalau dia cair, oke, nggak ada masalah sih sebenarnya kalau kemasannya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita pakai guys, karena di sini gua ternyata perhatiin dia mengandung stearic acid dan sodium laureth sulfate. Dan kalau kalian tahu, stearic acid itu membuat wajah kalian menjadi keset. Kemudian SLS-nya itu sebenarnya banyak banget digunakan, sehingga pada sabun wajah ya ataupun sabun untuk badan memiliki busa ya. Makanya produk-produk itu mengandung SLS. Hanya saja jumlahnya mungkin di sini terlalu banyak karena ditaruh di urutan kedua guys, dari kandungan itu. Selain yang pertama aqua, kemudian stearic acid, kemudian SLS. Nah, sehingga setelah kita gunakan, kulit wajah itu rasanya keset yang pertama, kemudian yang kedua begitu kering, agak menjadikan kulit wajah kita itu rada gimana ya, bisa dibilang mengeras enggak sih gitu ya kan, cuman agak kaku. Jadinya secara personal menurut gua kurang suka. Ini pendapat pribadi dari gua. Kalau kalian suka silahkan. Dan dari segi harga sebenarnya kalau menurut gua harganya overpriced ya guys, terlalu mahal menurut gua. Bukan berarti gua nggak bisa beli ya guys, mohon maaf nih, cuman menurut gua overpriced dengan kandungan seperti itu. Overall sebenarnya kandungannya bagus guys, cuman gua sebutin tadi 3 kandungan utama karena di sini dia intinya dia juga mengandung aloe vera extract yang kita tahu untuk melembabkan. Kemudian dia SLS-nya ini banyak banget ya,
Dia mengandung selain laureth sulfate, sodium lauryl sulfate juga sarcosinate juga ada gitu. Jadinya gue nggak suka sebenarnya nih. Oke, mungkin itu ya untuk si facial wash. Mohon maaf kalau kalian di luar sana beda pendapat, Bang Bro, sorry karena gue memang nggak pakai. Nah, kalau kalian ada yang suka boleh DM di Instagram gue @ciwangmo, nanti gue kirim ke kalian. Silahkan aja DM. Kemudian yang kedua kita bahas si Black Mask. Black Mask ini digunakan untuk apa ya? Sebagai eksfoliasi ya, untuk mengangkat komedo, bahkan kotoran sel-sel kulit mati yang sudah menumpuk di kulit wajah kalian itu bisa banget digunakan. Cuman gue ngerasa ini rada ribet sehingga gue sebenarnya nggak pakai gitu. Kemudian yang kedua, sayang banget nih si El Victo ya. Kemasannya udah cakep sebenarnya, cuman kalian bisa lihat guys, di belakangnya itu nggak ada keterangan kandungannya apa, terus fungsinya apa, dan peringatan atau apapun itu ya, nggak ada, kosong banget. Memang guys, di apa ya, dia itu menggunakan kemasan kotak gitu ya. Cuman kalau kotaknya udah hilang, kira-kira kalian mau cari di mana? Googling dong gitu. Itu ribetnya menurut gua apa ya, kurang aja gitu dari segi kemasan. Harusnya ini nih, terlalu jauh ya gua bahas sampai ke sini, belum saatnya. Tapi ini yang paling bagus kemasannya dari El Victo menurut gua ini gitu. Si body creamnya lengkap banget, anjay. Oke, karena ini fungsinya peel off dan gua rada ribet, ditambah lagi di wajah gue banyak banget facial hairnya gitu, rada ribet. Dan you know lah, ketika kita gunakan apa facial mask gitu, apa masker gitulah pada intinya di kulit wajah, apalagi cowok gitu ya kan, dikupasin, ketika mengering dikupasin, aduh, rada-rada sedikit drama ya, ada sakit-sakit gimana gitu. Oke, tapi secara umum sebenarnya bagus guys. Ini bagus banget. Kalian yang sehari-harinya tetap suka menggunakan masker, boleh nih. Tapi kan penggunaan masker sebaiknya seminggu cukup 2 kali aja ya. Karena kalau terlalu sering bisa merusak barrier kulit wajah kalian. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut produk yang ketiga. Serum, brightening serum. Sesuai dengan namanya, ini produknya yang paling gua suka guys dari rangkaian si El Victo. Kenapa? Kayaknya si El Victo concernnya banget adalah untuk memutihkan, sehingga secara kandungan guys, meskipun sebenarnya akhirnya gua rada ribet juga karena nggak ada tulisannya guys, kandungannya apa aja. Di kotaknya sebenarnya ada, cuman siapa sih di antara kita ketika membeli produk kemudian kotaknya kita simpan selain kotak TV? Mungkin gitu kali ya. Akhirnya ya gimana mau liatin apa gitu, kalau kira-kira kita pengen ngebaca lagi nih, apa sih sebenarnya kandungannya. Akhirnya gue googling, gue cari-cari, oh iya, akhirnya gue tahu ternyata fokusnya si El Victo itu adalah memutihkan. Karena secara kandungan dia ada apa ya, niacinamide atau orang luar bilangnya niacinamide, kira-kira seperti itu ya guys gitu. Tapi dokter di Indonesia pun ngomongnya niacinamide ya. Niacinamide, kita kenal niacinamide banyak banget digunakan di skincare karena fungsinya bisa untuk melembabkan, bisa untuk meregenerasi, maksud gua membantu agar pori-pori kalian terlihat lebih kecil karena dia mengontrol sebum atau minyak berlebih di kulit wajah kalian, kira-kira begitu. Kemudian ada kolagennya juga. Nah, kita tahu kolagen ini untuk meregenerasi kulit ya. Terus ada vitamin C-nya juga guys. Dia mengandung ascorbyl acid. Nah, kira-kira ditambah lagi apa ya? Ditambah lagi glutathione ya. Yang kita tahu glutathione itu fungsinya untuk menghambat melanin sehingga nggak muncul tuh di kulit wajah kalian spot-spot hitam, bintik-bintik hitam gitu ya guys. Kira-kira seperti itu. Jadi overall sebenarnya gue paling suka si brightening serumnya El Victo. Jadi menurut gue good job. Dari segi harga Rp180.000 untuk 30 mili sebenarnya worth it ya guys. Sesuai sih menurut gue kalau harganya, karena kandungannya bagus banget. Secara yang dibutuhkan kulit itu sebenarnya udah lengkap banget. Jadi gue nggak apa ya, cuma dari kemasannya doang sih yang gua kurang suka. Sebenarnya tampilannya udah cakep, sayang kurang lengkap karena nggak ada keterangannya. Luar biasa sebenarnya, seperti itu. Oke,
kita lanjut yang ketiga, brightening moisturizer with sunscreen. Nah, kalau ini harganya gue lupa 120.000 apa 150.000 ya, kayaknya 150.000 ya guys. Harganya 150.000, size-nya juga 30 mg. Secara kandungan sebenarnya bagus banget. Gua pakai banget, nggak perlu gue sebutin produk lain, tapi beberapa skincare yang gua udah coba yang kepake banget tuh dari produknya ini nih, si brightening moisturizer-nya Elvicto, sama yang dua ini yang gua paling sering pakai gitu, karena sebulanan ini memang jujur gua nge-review nih, pengen tahu sebenarnya pengaruhnya di kulit wajah, karena banyak yang bilang, terutama di apa ya, kolom komentar di video gue, abang cocok nggak dengan produknya, atau kira-kira dibandingkan produk lain menurut abang bagusan yang mana gitu. Dan menurut gua produk-produknya Elvicto ini sebenarnya bagus, dan ini berfungsi banget guys, karena dia ada sunscreennya ya, UV filternya ya guys. Nah, kalau nih kalian lihat juga nggak ada keterangan ya, kotaknya pun udah hilang, gua nggak tahu udah di mana lagi guys, jadi gua nggak bisa ngejelasin lagi apa. Sempat sih gua lihat-lihat kandungannya juga, ternyata ada niacinamide-nya yang itu tadi fungsinya untuk melembabkan kulit juga gitu, mengontrol minyak berlebih. Kemudian ada vitamin E-nya, kemudian green tea extract juga digunakan untuk melembabkan, plus UV filter. Nah, UV filter ini biasanya sih apa ya, dari gue nyontek ya, UV filter itu biasanya titanium dioxide ya, menggunakan titanium dioxide. Jadi sebenarnya ini filternya secara fisik ya, jadi sinar matahari mengenai kulit wajah kalian itu sebenarnya sebagian terserap dan sebagian lagi dipantulkan, kira-kira seperti itu. Dan sayangnya nggak ada keterangan sunscreennya itu, UV filternya, SPF-nya itu berapa, kandungannya berapa ya gitu, bisa tahan berapa menit gitu kita gunakan, berapa jam, kira-kira seperti itu. Tapi overall si moisturizer brightening-nya ini gua pakai banget. Ini dua produk yang paling gua pakai, yang paling gua suka di rangkaian produknya Elvicto. Kemudian yang ketiga, sorry guys, yang terakhir, yang kelima produknya body cream. Body creamnya ini unik sebenarnya guys. Ketika kemarin gua cobain, ternyata memang gua baru sadar kulit gua itu bukan kulit yang putih guys, tapi ya lumayan rada bersih lah. Cuman dengan gua pakai ini ternyata membantu untuk mencerahkan, dan juga ada sunscreennya. Mereka menggunakan titanium dioxide juga untuk body creamnya. Jadi sebenarnya di sini UV filternya itu lebih ke arah untuk memantulkan kembali ya, karena kita tahu UV filter itu ada dua, secara kimia dan secara fisik. Yang secara fisiknya itu untuk memantulkan kembali sinar UV, kemudian secara kimia itu dia meresap ke dalam kulit, merubahnya menjadi panas, kira-kira seperti itu gitu. Sehingga nah kalau kita lihat di sini dia pakainya titanium dioxide. Nah, titanium dioxide berarti UV filternya secara fisik, kira-kira seperti itu. Dan yang paling cakep dari produk Elvicto dari 5 produknya ini adalah secara kemasan kayaknya si body creamnya guys. Kalian bisa lihat lengkap banget keterangannya, gua suka. Dan harusnya mungkin sedikit saran masukan dari gua, kalau Bang Bro Elvicto ngeliatin video gua, alangkah baiknya jika semua produknya itu ada keterangannya seperti ini, jadi terlihat lebih profesional, kira-kira seperti itu. Jadi layak untuk edar ya Bang Bro, kira-kira seperti itu menurut gua. Dan ini harganya 120.000 ya guys. Tadi gue lupa, ini harganya 150.000, 30 mg. Ini overpriced juga menurut gue. Karena terus terang gue bisa dapat produk yang lebih apa ya, kandungannya sama lah, nggak usah gue bilang kandungannya lebih baik, kandungannya sama dengan ini, isinya lebih banyak dan harganya lebih murah, kira-kira seperti itu. Jadi ini menurut gue juga overpriced. Terus body creamnya juga ini overpriced. Sebenarnya ada aromanya juga guys. Jika si body creamnya ini sebenarnya mengandung perfume juga gitu, cuman kurang berasa perfumnya itu, kurang apa ya, ketika kita pakai akhirnya cuman beberapa menit udah hilang aromanya gitu. Cuman secara fungsi sebenarnya bagus. Kalian yang
memang kulitnya udah putih. Terus untuk menjaga kulitnya yang sudah putih itu agar apa ya, ya ibaratnya putih cerah gitu aja guys, nggak muncul spot-spot hitam melanin gitu yang membuat kulit kalian lebih terlihat lebih gelap. Ini cocok buat kalian. So overall menurut gua rangkaian produk dari Elvicto ini bagus. Kalian yang penasaran pengen nyobain silahkan dicoba sendiri. Terkait apa yang tadi udah gua bahas, ada yang gua suka dan ada yang nggak gua suka, itu pendapat pribadi gua. Mohon maaf jika ada yang nggak cocok. No debat, intinya di sini gua sebagai pengguna, gua juga berhak untuk menyampaikan apa yang gua rasain, dan produknya pun gua beli guys. Jadi gua nggak asal ngomong ya udah, itu menurut pendapat pribadi gua sebagai pengguna. Nah, kalau kalian punya pendapat lain silahkan, gua no debat. Tapi kalau punya ide, saran, kritik apapun bisa langsung tanyakan ke gua di kolom komentar, boleh DM di Instagram gua juga boleh banget. So, kembali lagi gua bilang overall sebenarnya dari segi kandungan, dari segi manfaat, produk si Elvicto ini sangat bagus. Tapi ada beberapa produk yang gua kurang suka dari segi kemasan. Misalnya si facial washnya, kemasannya gua sebaiknya mungkin kemasannya seperti ini aja lah, si body creamnya ini. Itu menurut gua, karena dari segi teksturnya yang rada kental gitu. Beda halnya kalau lebih cair ya guys. Kemudian black masknya kemasannya udah cakep. Kemudian body creamnya juga kemasannya udah cakep. Si moisturizer kemasannya udah cakep. Ini juga kemasannya cakep. Sayang kurang lengkap aja guys. Nggak ada keterangan tambahan di kemasannya, apa kandungannya, terus kegunaannya apa aja, peringatannya apa aja, nggak ada ya. Gitu, di sini juga nggak ada nih. Ada 3 produknya yang nggak ada sama sekali keterangannya. Jadi menurut gua produknya sangat bagus. Silahkan yang penasaran boleh banget dicobain. Tapi kalau misalnya kalian, karena gua di sini belinya produk yang premium package, yang paket lengkap ya guys. Ada 5 produk dalam satu paketnya. Kalau kalian misalnya pengen cobain yang mana, gue rekomendasikan sebenarnya cuman 2 atau 3 produk ya. Yang untuk tipikal kulit kombinasi seperti gua rekomendasikan 2 produk ya. Kalian bisa gunakan serumnya dan brightening moisturizernya. Kira-kira seperti itu. So, terima kasih sudah nonton video ini. Mudah-mudahan apa yang gue share ini ada manfaatnya ya guys. Karena gue jangan sampai nge-share sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kalau ada yang nggak setuju dengan statement dari gue, itu murni pendapat pribadi gue. Silahkan, gue no debat. Kemudian jika kalian suka langsung aja di like. Kalau belum subscribe, ayo di subscribe sekarang juga. Langsung di kolom komentar kalau punya pertanyaan, boleh juga DM di Instagram gua @ciwangmao. Thank you guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.